Bayangkan hidup di zaman ketika tanah adalah segalanya. Namun, untuk bisa mengolahnya, rakyat harus membayar pajak kepada penguasa, sebuah beban yang tak terelakkan. Pajak bukan hanya angka dalam catatan, tapi ujian kesetiaan dan pengabdian. Dari kerajaan agraris hingga masa penjajahan kolonial, pajak menjadi simbol ketidakadilan yang memicu perlawanan. Ini adalah kisah tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan pajak yang menindas, sebuah jalan panjang menuju kebebasan. Pajak telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada abad 5 sampai 13 Masehi. Pajak pada masa itu diartikan sebagai pungutan teratur terhadap hasil bumi yang dihasilkan oleh para petani. Sejarawan Ong Hok Ham dalam artikelnya, Pajak dalam Perspektif Sejarah, mencatat bahwa pajak lebih sering diterapkan di kerajaan-kerajaan bercorak agraris ketimbang kerajaan maritim. Di kerajaan agraris, hubungan rakyat dengan penguasa sangat erat karena sebagian besar kehidupan rakyat bergantung pada tanah yang menjadi milik raja. Rakyat di kerajaan agraris hanya berhak menggarap dan mengelola tanah, sementara tanah itu sendiri adalah milik raja. Konsepsi raja sebagai perwujudan kebaikan memperkuat legitimasi kepemilikan tanah oleh raja, yang menjadi dasar bagi kewajiban rakyat untuk membayar pajak. Dalam hal ini, pajak dianggap sebagai bentuk pengabdian rakyat kepada raja yang dianggap sebagai perwujudan kebaikan dan keadilan. Berbeda dengan kerajaan agraris. Kerajaan maritim, terutama pada abad ke-17, tidak memberlakukan pajak terhadap rakyatnya. Rakyat di wilayah maritim tidak bergantung sepenuhnya pada hasil tanah, melainkan lebih pada hasil perdagangan. Sebagai akibatnya, pemasukan kerajaan pun berasal dari perdagangan, bukan dari pajak atas tanah. Dalam kerajaan agraris, ada 4 jenis pajak yang dikenakan, yaitu pajak atas tanah, perdagangan, orang asing, dan keluar masuk wilayah. Di setiap desa, ada pembayar pajak yang disebut cacah, yang memiliki objek pajak berupa tanah garapan. Besaran pajak yang dikenakan ditentukan oleh raja dan dikumpulkan oleh pemungut pajak di tiap desa. Kepatuhan rakyat untuk membayar pajak bukan hanya karena konsepsi pengabdian kepada raja, tetapi juga karena tanah tidak bisa disembunyikan atau dihindari. Rakyat di desa-desa kerajaan agraris sebagai pembayar pajak bahkan memiliki kedudukan terhormat karena mereka dianggap sebagai penanggung beban pembiayaan negara. Namun, meskipun ada tingkat kepatuhan, tidak jarang ada rakyat yang berusaha menghindari kewajiban pajak. Salah satu contoh adalah Danadi, yang semula dianggap sebagai orang asing dan diwajibkan membayar pajak. Namun setelah diputuskan oleh pengadilan bahwa dia adalah warga setempat, dia menolak untuk membayar pajak. Sementara itu, di wilayah kerajaan maritim, rakyat cenderung menghindari pajak dengan cara melarikan diri atau menyembunyikan harta benda mereka, karena sumber kehidupan mereka tidak hanya berasal dari tanah, tetapi juga dari uang, emas, dan barang dagangan yang mudah disembunyikan. Pada awal munculnya kolonialisme di Jawa, pemerintah kolonial tidak memiliki birokrasi yang stabil untuk mengatur sistem perpajakan di tanah jajahan. Oleh karena itu, mereka memanfaatkan sistem pajak yang sudah ada sejak era kerajaan. Pemerintah kolonial memanfaatkan struktur sosial politik yang ada, khususnya terkait pajak, dan mengintegrasikannya dengan sistem administrasi yang mereka bangun. Salah satu contohnya adalah sistem pajak tanah dan tenaga kerja yang diterapkan oleh Kerajaan Mataram, yang merupakan negara agraris. Kerajaan Mataram mengandalkan pajak tanah dan tenaga kerja karena pertanian merupakan sektor utama yang dapat dijadikan objek pajak. Selain itu, dalam acara-acara kerajaan, rakyat diwajibkan memberikan tenaga untuk membantu. Sistem pajak tanah dan tenaga kerja ini diadopsi oleh pemerintah kolonial dalam sistem kultur stelsel yang dipelopori oleh Van den Bosch. Dalam sistem ini, petani diwajibkan menanam 1/5 dari tanah mereka untuk tanaman ekspor dan meluangkan 1/5 dari waktu mereka untuk merawat tanaman tersebut. Birokrasi pemerintah kolonial yang masih kecil memerlukan biaya besar untuk mencapai tujuan politik dan finansial mereka. Akibatnya, mereka memanfaatkan sistem yang ada dan menguasai elit lokal untuk bekerja bagi kepentingan kolonial. Selanjutnya, Thomas Stamford Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah atau land rent. Meskipun disebut sewa, pada dasarnya sistem ini tetap mengharuskan petani untuk membayar pajak tanah kepada pemerintah kolonial. Namun, sistem pajak tanah yang rentan menimbulkan manipulasi oleh para elit.
petani yang diwajibkan bekerja 1/5 waktu mereka dapat dipaksa bekerja lebih lama, sehingga keuntungan berlebih masuk ke kantong para elit. Selain pajak tanah dan pajak tenaga kerja, pada abad ke-19 muncul berbagai pajak lainnya, seperti pajak konsumsi opium, tembakau, hingga pajak penyembelihan hewan. Pemerintah kolonial kemudian mengadopsi sistem pajak stelsel atau farming revenue yang memungkinkan kelompok swasta untuk memungut pajak berdasarkan lisensi yang dilelang. Dengan lisensi ini, seseorang dapat mengumpulkan pajak pada komoditas tertentu di daerah tertentu dan menyetorkannya secara rutin. Sistem ini kemudian menyebabkan monopoli swasta di wilayah tertentu yang akhirnya mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Selain itu, muncul juga pajak-pajak kecil atau klein verpak de middelen yang dikenakan pada berbagai komoditas dan pekerjaan yang menghasilkan uang. Pada masa itu terdapat sekitar 15 hingga 16 objek pajak di Pulau Jawa, mulai dari pegadaian, pembuatan garam, ikan, minuman keras, judi, hingga pertunjukan wayang. Semakin mendekati awal abad ke-20, pajak-pajak ini semakin bertambah, bahkan termasuk pajak penghasilan. Pemerintah kolonial yang sangat rakus terus memungut pajak dari segala aktivitas ekonomi yang bernilai tinggi. Pemungut pajak swasta pada waktu itu didominasi oleh orang Tionghoa. Karena kekhawatiran terhadap monopoli yang terjadi di daerah, pemerintah kolonial akhirnya mengambil alih pemungutan pajak untuk memastikan kontrol atas pajak yang terutang dan menghindari keuntungan yang bocor ke kantong pribadi. Namun, meskipun pajak terus dipungut dari rakyat, pemerintah kolonial tidak memberikan banyak timbal balik dalam bentuk fasilitas publik atau pelayanan yang setimpal. Layanan yang ada cenderung bersifat eksploitatif. Misalnya, saat wabah melanda, vaksin diberikan bukan karena perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat, tetapi agar masyarakat dapat tetap bekerja. Baru pada awal abad ke-20, dengan munculnya politik etis, pemerintah kolonial mulai memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan sebagai bentuk balas budi kepada rakyat, meskipun masih terbatas. Pada tahun 1908, di pedalaman Sumatera Barat, sebuah peristiwa besar terjadi yang mengguncang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan kebijakan baru, menaikkan pajak perorangan untuk menggantikan pajak pertanian, sebagai cara menutupi kerugian dari penurunan kualitas kopi. Rakyat yang telah lama bergantung pada hasil pertanian, terutama kopi, merasa terhimpit oleh pajak yang semakin membebani. Beberapa tokoh masyarakat seperti Tuanku Padang Ganting dan Angku Haji Saidi Mangkuto bangkit untuk memimpin perlawanan, meskipun seringkali digagalkan oleh kekuatan kolonial. Ketegangan semakin memuncak ketika aparat Belanda menangkap para tokoh masyarakat yang berjuang. Pada Maret 1908, rakyat Minang menggelar aksi besar di Bukit Tinggi, menuntut pembebasan para penghulu yang ditangkap. Pejabat Belanda berjanji untuk membebaskan para penghulu pada 26 Maret 1908. Namun janji itu tak pernah ditepati. Rakyat Minang yang telah kecewa kembali turun ke jalan, sementara pasukan Belanda dikerahkan untuk menanggulangi pemberontakan. Pada 16 Juni 1908, pasukan Belanda menyerang Kamang, pusat perlawanan, dalam pertempuran yang mengakibatkan banyak korban. Pertempuran berakhir dengan jatuhnya banyak korban, baik di pihak rakyat Minang maupun Belanda. Meski kalah, semangat juang rakyat Minang tetap tidak padam, menunjukkan keberanian dalam menghadapi kebijakan yang dianggap tidak adil. Pemberontakan ini tetap menjadi bagian penting dalam sejarah perlawanan Indonesia terhadap penjajahan kolonial Belanda. Pajak, meskipun telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu, selalu membawa cerita tentang beban yang dipikul oleh rakyat. Sejak masa kerajaan agraris hingga era kolonial, pajak bukan hanya soal kewajiban finansial, tetapi juga tentang hubungan antara rakyat dan penguasa dan cara rakyat mempertahankan hak-haknya. Meski banyak perlawanan yang berakhir dengan kekalahan, semangat untuk menuntut keadilan tetap hidup dalam setiap langkah perjuangan mereka. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa keadilan tidak pernah datang begitu saja. Ia harus diperjuangkan, dihargai, dan terus dilestarikan oleh generasi demi generasi. Dalam setiap langkah kita hari ini, mari kita kenang perjuangan mereka sebagai pengingat bahwa hak-hak dasar manusia harus dihormati dan dilindungi.